Ustaz, kenapa? Agamanya luar biasa, bisa didik anak saya, dan saya bisa tenang manakala dia saya tinggalkan, karena begitu amanah, paham akan ketaatan kepada Allah melalui suaminya. Walidini fadfar bidatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilih perempuan yang punya agama, pasangan yang punya agama, karena kalian akan mendapatkan daripada kebahagiaan dan keberuntungan. Masya Allah. Sebab yang namanya kaya bisa didapat, bisa juga hilang. Betul. Kalau hanya pernikahan barometernya hanya kekayaan semata-mata, akhirnya kalau pasangan kita bangkrut bisa hancur rumah tangga kita, ditinggalkan oleh pasangan. Betul. Kalau semata-mata kecantikannya doang, 1 tahun ibaratkan saya masih cakep, tapi kalau kemudian tidak punya landasan untuk taat, tidak punya landasan untuk apa, yakni untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, jangan pernah berharap yang namanya rumah tangga kita bisa sampai nenek-nenek, kakek-kakek, sampai punya anak cucu. Makanya di dalam berumah tangga, bapak dan ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah memberikan resep jauh hari sebelum kita mempunyai daripada anak. Apa itu? Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba. Nikahilah perempuan atau bisa dikatakan pasangan yang di dalamnya ada 4 perkara, kata Nabi. Yang pertama apa? Liha, karena hartanya. Ini kok Nabi ngajarin matre, yang pertama kali kok harta tuh. Bukannya matre, tapi Islam adalah agama yang paling masuk akal, agama yang sesuai fitrah, agama yang betul-betul bisa diterima sama kita sebagai makhluk Allah. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, ada nggak yang di sini yang kagak doyan duit? Hah? Ada nggak di sini yang kagak doyan duit? Ada? Lah kagak ada. Ada nggak yang nggak doyan harta? Semuanya suka nggak sama harta? Suka nggak sama duit? Itu fitrah namanya. Islam memberikan solusi kalau nyari pasangan yang berduit. Berarti lempeng apa kagak nih agama? Assalamualaikum. Ya dia bengong. Lempeng gak nih agama? Bagus kan nih agama? Sesuai fitrah apa enggak nih agama? Jadi matre boleh, cuman pada tempatnya. Garis bawahin tuh. Assalamualaikum. Karena agama enggak menafikan hal itu. Nabi Muhammad yang dikawinin siapa? Orang terkaya di Jazirah Arabia. Siapa? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Cuman Nabi Muhammad dapetin Sayyidatuna Khadijah yang kaya raya. Hartanya Sayyidatuna Khadijah bukan buat diri pribadi. Assalamualaikum. Bener kagak ini saya ngomong? Akur apa kagak? Bahkan Sayyidatuna Khadijah ikut kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam kehidupan yang leha-leha. Orang kaya, sultan. Kalau sekarang kan begitu bangganya orang. Punya banda sultan, punya harta kemudian apa? Dipamerin. Punya harta kemudian apa? Dipasang status, biar tetangga, biar orang ngeliat, biar kelihatan jadi orang kaya. Bahkan yang kagak kaya maksa-maksain kayak orang kaya. Assalamualaikum. Bener apa kagak? Betul apa kagak? Nyata apa kagak? Fakta. Kalau Nabi kekayaan
Bahkan Sayyidatuna Khadijah sendiri yang kaya, kekayaannya digunakan buat agama. Itu peranan, makanya Nabi mengatakan cari pasangan yang kaya, tapi bukan kekayaan buat pribadi kita, buat kemaslahatan agama. Subhanallah. Ini kan penekanannya beda nih. Assalamualaikum. Ngomong-ngomong teh manis udah muter sama makanan muter, jadi kagak konsen ngaji nih kayaknya. Semangat. Ada apa? Konsentrasi juga. Iya, konsentrasi bener. Sambil dengerin nyomot gitu ya, Pastel. Ngomong-ngomong akunya apa aja itu? Macem-macem. Ini ngomong-ngomong jamaah udah disediain, ustadznya belum ada, cuma air doang ini. Pilih ada ya, pilih kasih nih. Aduh, Masya Allah. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Insya. Sampai mana tadi? Tuh kan, keder kan? Sampai mana tadi? Duit, kaya, betul nggak? Emang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih maharnya Sayyidatuna Khadijah emang apa tuh Pak? Saya lupa tuh berapanya. Tapi itu dengan ontak paling mahal. Dan bukan satu, beberapa buah. Ya kalau dibilang Nabi Muhammad miskin, Ustadz kagak. Nabi Muhammad juga kaya. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad kaya, dapat pasangan kaya, dua-duanya bergabung untuk kekayaannya demi kepentingan daripada ajaran agama Islam. Subhanallah. Sayyidina Utsman ibn Affan, bapak dan ibu sekalian, itu orang kaya tapi gemar sedekah. Oh, Sayyidina kan muter lagi, gue jadi bingung udah ini. Sayyidina Utsman ibn Affan itu punya wakaf sampai sekarang tuh, nomor rekening Sayyidina Utsman masih ada dan duitnya terus mengalir. Masya Allah. Jadi kekayaannya buat agama, ini yang jadi masalah. Nabi Muhammad ngelamar daripada Sayyidatuna Khadijah, harga satu ontaknya itu persis seperti Mercy model terbaru di zaman ini. Assalamualaikum. Kalau orang-orang sini kira-kira maharnya apa? Seperangkat alat sholat tuh deh. Langganan tuh doang, sama emas tambahan dikit. Betul gak? Nabi Muhammad Masya Allah, ontak paling mahal, paling bagus. Maka ketika berbicara duit, berbicara harta buat orang Islam, boleh nyari yang kaya gak apa-apa, tapi niatnya mesti dilurusin. Buat apa? Bukan buat diri pribadi, bukan, tapi buat kepentingan dan maslahat daripada ajaran agama Allah bilang kok, kita aja disuruh nyari duit, disuruh yang kaya kita. Wa may yabtaghi ghairal wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Cari untuk akhiratmu, kata Nabi Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah lupain bagian kalian yang ada di alam Buat apa itu dunia? Ad-dunya jisrul lil akhirah. Itu barometer orang Islam begitu tuh. Dunia itu untuk jembatan menuju akhirat. Maka ketika mendapatkan dunia itu ada di dalam tangan kita, bukan di dalam hati kita. Assalamualaikum. Kira-kira kalau dunia ada di tangan kita, gampang lepasnya apa kagak? Dunia ada di tangan kita, ngelepasinnya gampang gak? Gampang. Tinggal buka, selesai. Kalau dunia ada di dalam hati kita, kira-kira gampang apa susah? Saking cintanya, hubbud dunia, bahaya. Bakhilnya gak ketulungan. Pelitnya 17 setan tuh. Ada orang kayak begitu, ada. Satu setan aja berat, apalagi 17. Bener gak?
Maka jadikan dunia itu ada di tangan. Silahkan kaya, boleh. Bahkan wajib harus kaya yang namanya umat Islam, biar kagak dientengin. Assalamualaikum. Lanjut apa udah? Udah rada terang tapi itu. Hah? Belum. Udah aja dah ya. Belum. Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Maka sekali lagi saya sampaikan, Islam adalah agama yang paling masuk akal dan paling diterima oleh akal kita, rasional. Yang kedua, wali jamaliha. Apa itu jamaliha? Ketampanannya, kecantikannya, keindahan parasnya. Jangan kata orang ganteng, orang jelek aja mau punya istri cantik. Betul gak? Jangan kata yang ganteng, yang jelek mau punya bini cakep. Sebaliknya, cewek yang jelek mau punya laki ganteng. Betul apa betul? Anak kita dapat calon mantu kita cantik, mantu kita cakep, bangga nggak kita sebagai mertua? Sama bangga juga, fitrah itu. Siapa sih yang ibarat kata kagak mau punya anak dapat yang namanya pasangan ganteng sama cakep? Siapa sih yang nggak mau punya pasangan cakep sama ganteng sama cantik, betul nggak? Cari kata Nabi. Karena dengan yang ganteng, dengan yang cakep gitu kan seukuran kita, itu akan membuat diri kita itu sakinah. Makanya yang namanya makna sakinah apa sih? Sakinah itu diam asalnya, mati. Makanya kalau dalam ilmu tajwid sukun. Dalam bahasa Arab rumah apa? Bisa baitun, bisa sakinun, gitu kan? Yaitu apa? Rumah. Sakin, aina sakin, di mana ente tinggal? Itu dari kata yang sama. Sakinah, diam. Apa yang diam? Hati. Maksudnya diam hati gimana? Tenang namanya. Orang kalau misalkan punya bini caem juga di rumah, itu bagian unsur untuk mendatangkan ketenangan. Lah kalau misalkan bini belepotan, laki beruk. Tahu beruk nggak kalau bahasa Betawi? Jember bahasanya. Ngelihatnya juga kagak indah, kagak enak, betul nggak? Makanya kalau di rumah ibu-ibu nih pakai baju yang rada bener. Suami datang, suami datang pakai baju yang rada bener, dandan yang cakep, ya nggak? Pakai minyak wangi yang bagus. Biar semangat, tenang di rumah, betah. Ini kagak. Laki pulang bau balsem, iya kan? Koyo di pala sama di leher. Pakai baju daster. Udah gitu daster bolong. Ya kan? Udah pakai koyo, udah pakai balsam, tambah lagi yang namanya pakai bawang putih. Lah, nikmat tuh deh semua. Kira-kira suami betah apa kagak? Nauzubillah min. Jangan pakai bajuan yang indah, yang bagus supaya ada ketenangan. Itu kan sunnahnya. Suami balik dandan kan buat suami. Biarin kata orang dikata lebay, biarin kata orang dikata cipluk kayak cipluk dandannya, biarin. Ntar suami kita yang nilai, yang wangi. Betul gak kan? Karena akan menimbulkan ketenangan. Sikap istri yang tadi juga sabar segala macam menimbulkan ketenangan. Udah mulai pulang tuh. Iya, makanya udah waktunya nih. Itu udah pada nyamper nih kan, saya kan mau ini juga ini.
mau donasi ini, ya kan, malah pulang. Lanjut apa udah? Lanjut mulu, kapan kelarnya? Dah saya singkat dah ya. Yang ketiga, wali nasabiha, keturunannya. Mau nggak keturunan yang baik-baik? Nasabnya, iya maksudnya keturunannya. Bobot bibitnya, bibit nih. Dari mana, keturunan siapa, betul gak? Tuh. Terus kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, walidiniha, agamanya. Ustadz, saya punya calon istri kagak kaya, orang biasa, malah cenderung ke arah miskin. Wajahnya juga nggak cakep-cakep amat, Ustadz, paling banter, nggak malu dibawa kondangan. Keturunannya juga bukan turunan pejabat, tokoh masyarakat, petani, Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah saya tenang sama dia, Pak Ustadz. Saya pilih dia, Pak Ustadz. Kenapa? Agamanya luar biasa. Bisa didik anak saya. Dan saya bisa tenang manakala dia di saya tinggalkan. Karena begitu amanah, paham akan ketaatan kepada Allah melalui suaminya. Walidiniha fadfar bidatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilih perempuan yang punya agama, pasangan yang punya agama, karena kalian akan mendapatkan daripada kebahagiaan dan keberuntungan. Masya Allah. Sebab yang namanya kaya bisa didapat, bisa juga hilang, betul. Kalau hanya pernikahan, barometernya hanya kekayaan semata-mata, akhirnya kalau pasangan kita bangkrut, bisa hancur rumah tangga kita, ditinggalkan oleh pasangan, betul. Kalau semata-mata kecantikannya doang, 1 tahun ibarat saya masih cakep, 2 tahun masih caem, giliran punya anak umur pernikahan ketiga, udah mulai mohon maaf tuh, onderdil udah pada kurang, udah pada goyang katanya. Pengalaman banget. Bel udah bunyi, berarti tandanya udah kelar, ya. Udah selesai. Dah, yang terakhir, iya tahu ini juga mau selesai ini. Iya. Belum kelar bunyinya itu. Uyuwi. Apa itu Pak uyuwi? Baik, jadi itu. Saya pengen panjang lebar, tapi memang waktunya juga yang tidak mendukung. Maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya.